boleh kita sholat di masjid yang ada kuburannya, tidak boleh. Kenapa? Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat Yahudi Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai apa? Sebagai berhala, sebagai tempat ibadah. Mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Aku larang kalian. Maka Nabi berdoa di akhir ayatnya, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Makanya para ulama mengatakan tidak boleh kita sholat di masjid yang ada kuburannya. Saya jelaskan di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu bisa lihat. Nggak boleh. Dan Nabi juga melarang dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, la tusallu ilal kubur wala tajlisu 'alaiha. Jangan kalian sholat menghadap kubur dan jangan kalian duduk di atas kubur. Nggak boleh. Hukumnya haram. Hadis yang sahih Muslim. Ketahuilah Bapak, Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang mengambil kuburan nabi mereka dan orang soleh mereka sebagai masjid. Mengambil kuburan sebagai masjid ditafsirkan oleh Imam Syafi'i dengan 3 penafsiran. Penafsiran yang pertama, membangun masjid di atas kuburan. Yang kedua, sholat menghadap kuburan. Yang ketiga, yaitu duduk di atas kuburan yang semisal dengan itu. Maka yang seperti ini dilarang semuanya. Maka kalau misalnya masjid itu ada di dalam masjid, jelas ini lebih berat larangannya. Dan tidak ada perselisihan sama sekali dari para ulama dalam masalah ini. Semua sepakat haram. Ya. Kalau berada di luar masjid, dilihat apakah itu termasuk area masjid atau tidak. Kalau itu termasuk area masjid, berarti itu dalam masjid. Maka pada waktu itu, ya, hukumnya pun tetap haram. Seluruh ulama sepakat tidak diperkenankan. Ya, walaupun sebagian orang ada yang berusaha untuk membenarkan dengan mengatakan, ya, buktinya di Masjid Nabawi ada kuburan Nabi. Padahal sebetulnya memasukkan kuburan ke masjid itu bukan Rasulullah, bukan para sahabatnya, tapi seorang raja. Dan perbuatan raja tidak bisa dijadikan hujah. Maka yang menjadi ibrah adalah dalil dan kesepakatan para ulama dalam hal ini. Makanya ulama madhab mana yang mengatakan boleh untuk sholat di masjid yang ada padanya kuburan? Silahkan sebutkan. Imam Syafi'i tegas mengharamkan. Seluruh ulama madhab dari zaman ke zaman semua sepakat itu hukumnya haram. Ini adalah merupakan perkara yang menjadi ijma' para ulama. Dan hadisnya pun juga sudah sangat jelas dan tegas sekali. Maka dari itulah, ya, tidak bisa hadis-hadis dan ijma' dibatalkan hanya karena keberadaan kuburan Nabi berada dalam masjid. Ya, karena sebetulnya itu sendiri perkara yang Nabi SAW sudah mewanti-wanti untuk jangan melakukannya. Nabi bersabda, ya, la tattakhidhu qabri ida, jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id. Ya, Nabi juga melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan Nabi dan orang soleh mereka sebagai masjid. Jadi yang kita anggap itu dalil dan ijma' para ulama, bukan perbuatan orang yang ada di zaman sekarang. Bolehkah saya sholat di masjid yang ada kuburannya? Maaf, saya baru kenal sunnah. Jawabnya tidak boleh. Haram hukumnya salat di masjid yang ada kuburannya. Baik kuburan itu berada di dalam masjid seperti ini misalnya, kalau ada di sini, atau di depan kiblat sebelah tembok sini, atau di halaman kanan, kiri, atau di belakang, semuanya adalah terlarang. Dan orang yang melakukannya terlaknat.
Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah bersabda dan mengulang-ulang sabda beliau, la'natullah 'alal yahud wan nasara. Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka yang telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, tempat peribadatan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dan lain-lain dari jalan jamaah para sahabat. Di hadis yang mulia ini Nabi SAW memperingati umatnya agar tidak menjadikan kuburan sebagai masjid, seperti orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid, dijadikan sebagai tempat peribadatan, dibangun peribadatan di situ. Bukan ini kubur lalu dibangun masjid di sini, maka tentu kuburnya hilang. Tidak demikian pemahamannya. Ya, tentu ada kubur di dalam, dibangun tempat peribadatan, atau di sampingnya, atau di depannya, dan seterusnya. Dan kubur itu dijadikan tempat perayaan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa yang ada kuburannya haram dan salatnya batal, harus diulang. Kecuali kalau tidak tahu kita salat di situ, maka tidak mengapa. Sebagian ulama mengatakan juga jika terpaksa satu saat terdesak, bukan karena kemauan, tapi kalau ada tempat yang lain lebih baik. Iya. Maju ke depan, Masya Allah, Tabarakallah. Di samping saya tengok kuburan almarhum. Kita bacakan Al-Fatihah sampai semuanya. Bagus kuburan ada di samping masjid. Supaya apa? Supaya salafi tak masuk ke masjid. Kalau masjid itu diambil orang NU, sendal hilang. Kalau masjid itu diambil Muhammadiyah, kunut hilang. Kalau masjid itu diambil salafi, semua hilang. Tapi salafi tak mau mengambil masjid yang ada kuburan. Kenapa? Karena bagi mereka dianggapnya kita menyembah kuburan. Jangan sholat di masjid yang ada kuburan. Ini perlu saya jelaskan. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ini menjadi fitnah. Jangan sholat di masjid yang ada kuburan. Pembahasan tentang masjid yang ada kuburan itu 3. Pertama, sujud ke kubur. Yang kedua, menjadikan kubur sebagai masjid. Yang ketiga, sholat di masjid yang ada kuburan. Saya ulang sekali lagi. Sujud ke kubur, menjadikan masjid sebagai kubur, sholat di masjid yang ada kuburan. Ini memang pembahasannya agak jelimet. Orang yang udah makan pun kadang susah memahaminya, apalagi yang belum sarapan. Pertama, sujud ke kubur. Sujud ke kubur, kalau menyembah kubur bisa haram. Dan sampai hari ini tak ada orang Islam yang sujud ke kubur. Yang kedua, menjadikan kubur sebagai masjid. Nah, itu yang dilarang Nabi. La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Kenapa? Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Meninggal Abdul Somad, dikuburkan.
Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, lalu kuburan itu diratakan, dibangun masjid di atas kuburan itu. Nama masjidnya Masjid As-Somad. Tak boleh. Kenapa? Karena ittakhadha yattakhidhu ittikhadhan, menjadikan kubur sebagai masjid. Adapun sholat di masjid yang ada kuburan kan samping kanan, samping kiri, bagian depan, maka memang begitulah rata-rata masjid-masjid di kerajaan-kerajaan Melayu. Pergi kita ke Medan Sumatera Utara, masjid kerajaan Melayu Delhi, di samping masjid itu ada kuburan. Begitulah di Mesir rata-rata. Kenapa? Karena orang minta dimakamkan dekat masjid supaya dapat doa mengalir sehari semalam paling tidak 5 kali. Membaca Fatihah orang, Allahumma firlahu warhamhu. Itu maknanya. Jadi jangan nanti, ini perlu saya jelaskan. Supaya apa? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Mana tahu hari berganti, musim berubah, muncul fitnah. Jangan sholat di Masjid Al-Anwar. Itu sudah ada kubur di sana, itu ada syubhat. Oh, pembahasan masalah ini ada 3. Lupa pula aku apa kata Ustaz Somad kemarin. 3 kata dia waktu itu. Pokoknya boleh lah, pokoknya. Nah, inilah. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya seorang muslim yang sholat di masjid yang di sekitarnya terdapat pemakaman atau kuburan? Apakah dalil mengenai hal ini? Tergantung apa kuburan yang dimaksudkan. Karena kita pun sholat di Masjid Nabi banyak kuburan. Bahkan di Masjid Nabawi itu kan kuburan depannya. Ya kan? Nabi dikubur di situ. Itu kan Nabi, Ustaz. Abu Bakar di situ. Ya, Umar ada di situ. Samping kanan kiri Nabi SAW itu kan Abu Bakar dengan Umar. Ya kan? Silakan cek. Apa antum mau katakan haram hukumnya sholat di Masjid Nabawi karena ada kuburan di dalamnya? Oh, siapa antum? Siapa antum? Ya, tapi kan Nabi wafat di situ, dikuburkan di situ, tapi kan poinnya ada kuburan. Ya kan? Baik, samping kirinya sekitarnya baki kuburan. Antum pelataran Masjid Nabawi, masuk nih dari Babu Salam, keluar pintu yang disebut pintu baki. Begitu keluar baki, kuburan di situ sampingnya. Apa dalil antum? Nah, yang dimaksud dalil jangan sholat di pekuburan. Itu dalil itu mesti dipahami. Bahasa hadis itu 85% menggunakan majazi. Ada hakiki benar seperti itu petunjuknya. Ada majazi bentuk kiasan. Seperti apa perilakunya? Dipahami oleh para ulama dengan 2 hal. Hal yang pertama adalah musyrik. Ya, sholat itu artinya diantara maknanya berdoa, minta, mohon. Ada orang minta-minta ke kuburan. Minta, mau pilkada, mau pilpres, datang ke kuburan, kan? Duhai ahli kubur, kan? Tolong minta. Kata yang diminta, saya aja nggak bisa keluar dari kubur. Ya, kalau bisa saya yang minta, kirim doa, kirim doa. Maka yang muncul hadis Nabi, kan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad, nomor hadis ke-44, paling kanan sebelah atas di kitabnya, disebutkan kemudian jika seorang anak beristighfar kepada Allah untuk ayah yang telah meninggal atau ibunya, maka diangkat farufi'at darajah, diangkat 1 derajat di alam kuburnya. Ya, fayaqulu, maka yang dikubur berkata, ya Rabb hadhihi, ya Allah apa ini? Faqala, maka dijawab, hadhi istighfarun. Ini adalah kalimat istighfar yang dimintakan oleh anakmu sekarang untukmu. Jadi kalau orang tua misalnya meninggal, antum rajin mohon ampunan kepada Allah, itu setiap antum minta ampun, naik derajatnya, 1 derajat. Ada cahaya dalam dirinya, kirimkan. Siapkan. Antum mesti punya persiapan, malam pertama di alam kubur. Malam pertama di alam dunia, persiapannya banyak banget. Kenapa malam pertama di alam kubur nggak ada persiapan? Siapkan anak-anak antum, cucu antum untuk menerangi alam kubur antum. Dengan pahala-pahala kemuliaan. 9 lafaz di hadis Muslim. Idza matal insanu inqata sa'iru amali illa min 3. Jika wafat seorang manusia terputus semua amalnya kecuali 3. Di antara 3 itu waladin sholihin yad'u lahu, shadaqatin jariyah, ilmun yuntafa'u bi, wa waladin sholihin yad'u lahu. Sedekah jariyah, amalan yang banyak pahalanya jariyah. Kirim karpet ke masjid, begitu orang sholat dipijak ini, orang baca Quran antum dapat pahalanya. Perbaiki mikrofon masjid, kirim misalnya donasi, simpan mushaf, begitu orang baca antum dapat pahalanya. Mimik orang adzan antum dapat pahalanya. Antum enggak adzan, yang adzan orang lain, pahalanya dapat. Antum arsitek, desain masjid, bikin panel untuk pipa yang bagus, wudunya enak, dapat pahalanya. Begitu cara berpikirnya. Ilmin yuntafa'u bihi, ajarkan anak-anak ilmu yang bermanfaat, begitu dipraktekkan antum dapat pahalanya. Waladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang berdoa. Investasi aktiva namanya dalam ilmu ekonomi. Siapkan dari sekarang. Mintakan kepada Allah. Itu jalan. Ini cara berpikirnya seperti itu. Ya. Jadi kalau kemudian Anda punya persoalan seperti ini misalnya, minta ke alam kubur, itu yang di kuburan justru butuh doa kita. Kecuali sifat yang lain seperti Nabi Muhammad SAW. Misalnya kan,
Antum memohon pada Nabi SAW, ya berdoa kepada Allah berwasilah dengan solawat. Solawat itu nggak ada batasnya, mau nabinya hidup, mau nabinya wafat, solawat bermanfaat. Begitu lewat kuburan Nabi antum katakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Assalamu alayka ya Rasulullah. Begitu bersolawat 10 kebaikan kembali kepada antum. Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa yang salawat kepadaku sekali, balik kepadanya 10 kali kebaikan. Nah, yang nggak boleh itu minta-minta. Dalam bahasa hadisnya seperti orang sholat. Sholat itu kan sujud minta. As-sholatu hiya doa. Dia minta di situ. Ya, nanti perbuatannya nggak bagus. Bahkan nanti ada kecenderungan syirik. Kalau mendoakan nggak ada masalah. Ya, wasilah tawasul dengan kebaikan nggak ada masalah. Tapi yang jadi persoalan kemudian memohon kepada Allah, ya misalnya mohon maaf seharusnya kepada Allah diarahkan kepada yang lain. Yang kedua adalah perbuatan membangun masjid, ya untuk mendekatkan pada kuburan. Jadi yang ditampilkan kuburan bukan masjidnya. Misal ada kuburan nih, kuburan misalnya. Tiba-tiba bagaimana caranya supaya orang datang ke sini, ke kuburannya? Sampai dikeramatkan di macam-macam dan sebagainya. Ayo bangun masjid. Niat bangun masjidnya bukan supaya orang sholat di masjid. Niat bangun masjidnya supaya orang datangi kuburannya. Itu yang salah. Paham? Nah, jadi kalau misalnya ada masjid, tiba-tiba misalnya ada yang dikubur di sampingnya, kalau cuma kuburan biasa, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Apalagi misalnya tidak ada lahan nih, tidak ada lahan. Yang ada misalnya dekat makam nih, sini, tidak ada masalah. Yang masalah itu ketika antum sholat di masjid diniatkan menghadap kepada kuburan. Ima untuk menyembah atau memohon atau yang lainnya itu yang tidak dibenarkan. Jelas sampai sini? Makanya kalau baca hadis dibaca dengan terang dulu, kumpulkan semua hadisnya maksudnya kemana. Ya jangan sampai kemudian jadi ribut, masuk ke sini, oh ada kuburan yang nggak sah sholatnya, antum nggak sah tuh ke Masjid Nabawi. Karena sekitarnya kuburan semua. Jelas sampai sini? Oh, jangan dipotong kalimat saya nih, nanti ujung-ujungnya dipotong muncul di YouTube. Nah ini yang berat, ya kan? Nah, ini awal sampai akhir dipahami dengan baik. Jadi kalau antum sholat, jalan kemana, tiba-tiba menemukan masjid, ada kuburan misalnya, cek dulu nih kuburan apa maksudnya nih. Kalau orang-orang maksudnya dengan itu semua supaya ke kuburan itu, supaya ngasih kotak infak macam-macam, terus di situnya misalnya ke kuburan, minta ini, minta itu, itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau antum ke masjid, sampingnya kuburan, yang biasa bahkan itu kuburan sudah ada sebelumnya, kan? Atau misalnya teman-teman dibikin ada yang meninggal, yang wakafinnya bisa dikubur dekat situ, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Apakah Ustaz, kalau kemudian kita sholat, yang dikubur itu mendengar bacaan sholat kita, antum meninggal aja dulu, ntar kita sholat. Ya. Tadi lewat di depan masjid, ternyata di depan masjid ada kuburan. Saya bersyukur kepada Allah. Mengapa? Kalau di depan masjid ini ada kuburan, insya Allah masjid ini bersih dari kelompok radikal orang-orang Wahabi. Mengapa? Orang Wahabi gak mau sholat di masjid yang ada kuburan. Karenanya kuburan itu penjaga masjid. Masjidnya gak dirampas sama Wahabi. Saudara kalau bangun masjid di daerah, agar masjidnya gak diambil oleh Wahabi, kasih kuburan di depannya. Kalau belum ada yang mati, buatkan kuburan-kuburan. Biar gak diambil itu. Itu pengaman. Boleh sholat di masjid yang di pekarangannya terdapat kuburan, kurang lebih gambarannya seperti di bawah ini Ustaz. Antum pasti nggak ngerti nih, saya yang ngerti. Soalnya dikasih gambar di sini. Jaraknya 3 meter antara masjid sama kuburan, ada pagar besi arah kiblat. Kalau terpisah, walaupun bersebelahan memang terpisah, ini kuburan, orang taunya ini kuburan, ini masjid, boleh. Terpisah ya, walaupun cuma dibatasi dengan tembok. Memang ini orang tahu ini kuburan, ini masjid. Maka itu nggak ada masalah. Tapi kalau di dalam masjid ini yang tidak boleh. Kenapa? Hadis Nabi jelaskan. Jangan kalian jadikan masjid kalian kuburan. Hadis sahih itu. Nggak boleh memang kita jadikan sebagai kuburan. Dan ulama-ulama menjelaskan masalah ini karena memang ya kita harus memurnikan ajaran Nabi SAW. Maka jangan sampai ada kuburannya. Ada kuburannya dilihat. Kalau masjid itu dibangun karena kuburannya, maka masjidnya nggak boleh pakai sholat secara mutlak. Masjid ada karena kuburan itu, misal kuburan seorang syekh, dibangunlah masjid karena kuburan ini, dibangun. Makanya nggak boleh pakai sholat karena tujuan masjid untuk kuburan. Tapi kalau masjid tadinya ada, kemudian ada orang yang ngubur di situ, gitu kan? Ngubur, maka ini lebih baiknya dibongkar, dipindahin ke pemakaman muslimin, supaya masjid itu murni, tidak ada campur baur dengan kuburan.
Ini sebenarnya teman-teman sekalian, kalau ada pun orang yang mengetahui masjid yang orang tuanya bangun ada kuburan sekalian, jangan selalu merasa diserang ya. Ini di Indonesia saya nggak tahu ini kesensitifan dari mana nih, sensitif sekali. Orang bicara langsung dianggap menyerang. Ini apa ini? Bukan menyerang, mengingatkan. Kalau antum tetap ngotot mau lakukan, fadhal silahkan. Ingat, di dunia ini teman-teman kita seperti sedang belanja di supermarket. Semua orang bisa pilih terserah dia produk apa. Tapi lewat apa? Kasir. Tanggung jawab sendiri nanti, silakan. Teman-teman yang coba mendakwakan sunnah mengingatkan baik-baik, hati-hati. Kamu tanggung jawab hari kiamat loh. Nabi sudah bilang jangan jadikan masjid sebagai kuburan. Ada kuburan apapun lebih hati-hati, lebih baik. Kan lebih hati-hati ya, pindahin ke pemakaman. Seperti Nabi contohin. Nabi SAW contohin pemakaman semua sahabat ditaruh di Baqi. Kalau masalah kuburan Nabi SAW sudah pernah saya jelaskan. Karena ada hadis yang berbunyi semua nabi-nabi dikubur di tempat mereka meninggal. Meninggalnya di kamar Aisyah, dikubur di situ. Kasus Abu Bakar sama Umar ada dalam hukum kita teman-teman sekalian, namanya dalil-dalil Al-Quran. Dalil itu ada 4. Kita istidlal dari ahli sunnah wal jamaah ada 4. Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. 4 nih. Ijma' ini maksudnya adalah kesepakatan mayoritas sahabat, kesepakatan mayoritas ulama-ulama yang mu'tabar, namanya ijma'. Waktu Abu Bakar meninggal, sahabat ijma' boleh dikubur di sebelahnya di kuburannya Nabi SAW. Dikhususkan, karena ini sahabat terdekatnya Nabi. Masih ada tempat lowong, Aisyah niat untuk mengubur dirinya di situ, karena itu ayahnya itu suaminya. Lalu Umar pada saat mau meninggal dalam riwayat dikatakan menulis surat kepada Aisyah, hai Aisyah, Ummul Mukminin, izinkan nggak saya mau dikuburin di situ kalau saya meninggal sebelah Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Kalau kau izinkan ya sudah, kalau tidak saya dikuburin di Baqi. Kalau diizinkan saya akan dikubur, karena tinggal 1 orang lagi di situ. Maka Aisyah mengatakan diizinkan, meninggallah Umar, dikuburlah di situ. Jadi ini sesuai dengan ijma' sahabat, gitu kan? Ijma' sahabat tidak ada yang bantah, memang seperti itu. Dan sahabat yang lain tidak ada lagi yang boleh masuk ke situ. Karena dilihat kedudukan 2 orang ini dekat sekali dengan Nabi SAW, selain mertua memang orang yang disuruh ambil sunnahnya. Kata Nabi SAW, berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Utsman bin Affan pun dikubur di Baqi, gitu kan? Semua yang lainnya kubur Baqi, istri Nabi semua di Baqi, dikubur di Baqi. Jadi jangan itu ditarik ke umumnya hukum muslimin, nggak bisa. Karena ini masuk dalam ijma'nya sahabat. Bisa ditangkap ini? Karena banyak orang jadikan kuburan Nabi ada dalam masjid. Loh, Nabi itu bukan kamu, gimana cara? Gimana cara mau sama dengan Nabi? Hah?